Kok showroomnya sekarang ada apa sih, klasik ini apa? Di kalian ada klasiknya juga nggak gitu? Nggak ngerti. Let's talk about talk. Oh. Gimana ya ini? Agak kurang nyaman, bentar ya. Lightingnya gimana sih? Ribet ya bunda. Gimana sih, harus kayak gini apa lightingnya? Ada meja sih. Taruh di sana, males. Oh, pindah sana. Udahlah di sini aja. Enggak enak. Masih live, masih live TikTok enggak? Udah enggak. Kualis baru rilis lagu guys. Ini buat yang kemarin ya, yang cerita-cerita galau-galau. Ini kayaknya lagu ini cocok karena lagu ini menceritakan hubungan juga. Cuman satunya udah capek. Tuh, mana tuh? Ada nggak ya lagi kayak gitu? Sebenarnya lagunya lagu galau. Dia tapi jadi masuknya ke toxic relationship. Pernah ngalamin. Ya, ini tapi mungkin bisa untuk just friend, anggota just friend juga ya. Karena kan di sini dia maunya action, tapi ya si B-nya ini nggak ada action sama sekali. Yang membuat si A-nya tuh yang kayak, aduh kamu ngomong doang gitu. Nih, cocok nih lagunya nih. Dikasih tuh lagu galau tuh. Wait. Pernah nggak kalian di situasi yang kayak misalnya kalian tuh ngerasa dihubungin kalau dia aja yang lagi ada butuhnya, atau ngerasa ini jangan dipotong-potong yang kayak waktu aku jelasin IDGA ya, males kalau dipotong. Bentar, gimana sih ini? Ini lagu-lagu yang buat orang-orang galau cocok menurut aku ya, yang situasinya lagi galau gitu di dalam hubungan. Ini cocok. Mau denger? Kita dengerin ya. Salah.
boy, you gotta show me. Pull up in a Benz truck, and I'm with my homies. I got diamonds on my body, VVS's on me. And I'm married to the money, so I never love me. All you ever do is talk, but you cannot walk. Never leave a second thought speed. Why you got me stuck, none of my time. I wanna talk. Why you better come around, cause you're getting one shot. I don't ever wanna talk, babe. All you ever do is talk, babe. Single day, I'm easily the baby. Let's just keep it real. Faking it. How you move, and the things you do, and you're just getting in your own way. You should know by now that I don't really wanna say it. All you ever do is talk, but you cannot walk. Never leave a second thought speed. Yeah, you got me stuck, none of my time. You wanna talk, but you better come around, cause you're getting one shot. I don't ever wanna talk, babe. All you ever do is talk. Never leave a second thought speed. Oh, gitu. Di Spotify itu belum ada liriknya ya. Kalau di satunya lagi itu ada liriknya, jadi sudah bisa lihat. Tapi kalau di Spotify kayaknya nggak ada liriknya deh. Let me check, okay? Talk. Yes, no lirik. Tapi di yang satu lagi ada liriknya. Jadi intinya, menurut aku ya, kalau baca, termasuk toxic sih. Karena di sini si ceweknya udah ngerasa kehilangan kesabaran every single day. Dia kayak mencoba sabar setiap hari, tapi ternyata sabar itu ada batasnya ya sayang. Ini lagu barunya Padlips, baru rilis tadi music videonya jam 7. Kalau lagunya tuh udah dari semalam udah rilis. Dan ini mungkin buat teman-teman yang ngerasa kayak kok aku dihubungin kalau dia ngerasa lagi sendiri. Aku kayaknya udah ngerasa capek deh sama hubungan ini. Kayak aku maunya kamu ada sesuatu lah, jangan ngomong dulu, jangan ngomong doang gitu kan. Ini cocok karena lagu ini menceritakan seperti itu. Dia ngerasa capek sendiri karena dia dihubungin dikala dibutuhkan, dia membutuhkan, tapi mungkin di saat aku membutuhkan tidak ada. Terus yang si cowoknya, mungkin let's say karena aku cewek ya, si cowoknya tuh ngomong doang, cuman kasih janji, just omong kosong gitu. Dia ngerasa dia nggak ngerti, lama kelamaan dia nggak ngerti si cowoknya, dan ngerasa hubungan itu, ya hubungan yang mereka jalan itu malah ngehambat si ceweknya. Gitu, menghambat dirinya sendiri, which is menurut aku itu nggak bagus ya. Kenapa kita harus dihambat sama orang lain? Nih, dia juga bilang akhirnya dia sadar dan dia merasa dia tidak akan terus-menerus menyelamatkan atau memperbaiki masalah yang dibuat orang tersebut. Pada akhirnya yang merasa orang itu juga nggak layak mendapatkan waktu dan energinya lagi. That's the good point. Karena dia mulai sadar, tapi sama aja itu kayak toxic relationship. Mau kalian just friend or whatever, wake up lah menurut aku mah kalau udah kayak gini.
Tapi intinya dari lagu itu sebenarnya kayak kamu tuh cuma ngomong doang, ya buktiin dengan tindakan, jangan ngomong doang gitu sih sebenarnya ya dari talk itu. Dia frustasi karena dia berurusan sama orang yang nggak tulus atau fake, nggak jelas, nggak ngasih status. Setelah hati. Aduh, ini tuh aku soalnya waktu kita kemarin ngomongin ini ya, aku tuh nggak sadar sama lagunya Quadris yang akan datang. Tapi waktu dia HTS Next Level, that's right. Kayak pas baca lagi tadi pagi, kok ini relate sama teman-temanku yang ada di showroom kemarin. Aku shock bacanya. Tapi di sini dia berani untuk memutuskan hubungan itu sampai akhirnya dia kayak bilang, you're stranger now, you don't know me. Jadi kayak ya udah, go gitu. Nah, kalian kapan kayak gitu? Itu pertanyaannya. Tapi menurut aku emang cinta itu gak bisa dipaksa ya guys ya. Aku udah mutusin. Mutusin apa? Wendy apa? Halo? Kok jadi nyerang kita nih? Enggak, aku gak nyerang. Enggak nyerang cinta. Ini lagunya. Just a song. Oh man, aku dengerin lagu Olivia Rodrigo. Dia kan akan keluarin albumnya besok. I think tomorrow I will be sad all day. Karena waktu aku dengerin lagunya dia, that's like, are you okay girl? Gitu. Yang kesini sendiri. Sumpah lagu sakit semua bener. Dan aku waktu ngelihat maksudnya lagu Olivia tuh liriknya direct ya, baca dan kita nyanyi tuh ngerasa lah apa emosinya. Tapi mungkin di lagu Talk itu menurut aku kurang direct lagunya, jadi harus berasumsi dan harus mikir dulu. Harusnya waktu lirik ubah ya. Aduh, aku baru kepikiran. Tapi Olivia, aku waktu denger dia kayak inspirasi banget sih, maksudnya kayak dia bisa bikin lirik kayak gini, keren banget gitu. Makanya waktu Talk tuh harusnya diubah biar gampang dimengerti. Soalnya lagu Talk itu menurut aku banyak yang relate sih harusnya ya. Maunya ada action, juga mau cuman ngomong doang gitu kan. Ih, aku tuh semalam nggak tahu, tadi pagi tiba-tiba flu. Tapi kayak tiba-tiba banget, aku juga nggak ngerti. Gitu ya. Udah sebenarnya aku live pengen nyampein itu aja sih guys. Karena tadi di TikToknya Quadlis kayak susah menjelaskan. Iya, sebenarnya sebelumnya cuma mau bahas lagu Talk doang aku tuh tadinya. Nanti kalau aku bahas nanti bilang nyender. Udahan live TikToknya tadi cuman buat promosi Quadlips aja. Kayak distractionnya banyak ya di TikTok tuh, kayak tiba-tiba ada topeng, ada apa gitu ya. Curhatan di DM tuh sebenarnya maaf banget. Tadinya kan aku bilang kalau mau showroom lagi I will open section gitu kan, maksudnya kalian boleh cerita, aku bilang gitu. Tapi aku tuh lupa guys, ini mendadak juga showroomnya ya. Kenapa nggak kepikiran? Kemarin baca sedikit cuman udah lupa, sorry banget. Tapi kebanyakan tuh kenapa sih betah banget HTS tuh. Kalian inget kan kata-katanya MC Renai Kenshijure? Cinta itu bisa membuat dunia indah atau bahkan sebaliknya. That's right, I understand right now. Aku baru mengerti setelah umur 20, berapa sekarang? Hah? 26? 27?
27. Aku baru mengerti setelah umur 27 karena mungkin melihat banyak orang ya, maksudnya pengalaman-pengalaman orang. That's right. Kayak cinta itu bisa membuat kamu, dunia kamu tuh indah atau bahkan indah seperti surga atau menderita seperti neraka. Tapi namanya juga hidup. Ya udah, cerita lah. Gak terlatih sakit hati. No. You deserve to be happy, guys. Come on. We deserve to be happy. Yes. Waalaikumsalam. Nanti kalau dia enggak juga, sumpah. Ih, aku kasih friendzone aja. Ih, betah. Kakak adek lama-kelamaan. Baik kak, aku baik banget nih. Lah kita ngobrol santai aja lah kalau begini. Kalian tuh galau-galau mulu deh. Nggak apa-apa sih galau, tapi jangan berlarut-larut lah. Ya udah, galau berjamaah, monggo yuk cerita. Tapi galau tuh ya guys, bukan cuman, maksudnya banyak sih, dari galau kerjaan, galau keluarga, ya percintaan, pertemanan, not only like love relationship. Dan kadang kita tuh ketemu orang ya, kita tuh nggak tahu kalau orang itu lagi punya masalah yang berat atau enggak gitu. Aku ini belajar banget, kayak kita tuh ketemu orang, bisa ngeliat orang itu, I think dia okay, maybe they don't have any problem, tapi ternyata kayak pas udah tahu, oh ternyata waktu itu dia lagi ada masalah berat ya gitu. Kayak kita tuh dari situ, aku bukan kadang sih, sekarang lebih menjaga kalau ketemu orang, apalagi bahas sesuatu yang sensitif gitu ya, lebih menjaga perkataan. Karena kita sebenarnya nggak tahu apa yang lagi dialamin orang. Kita bisa ngeliat orang itu lagi ketawa-ketawa, tapi kita nggak tahu waktu di rumahnya dia nangis, atau mungkin di rumahnya dia ternyata pusing. We don't know. What we see, apa yang kita lihat belum tentu apa yang kita tahu dan kita pahami gitu. Begitu. Tapi menjaga perasaan orang itu nggak semua orang bisa juga sih ya sebenarnya. Cuman orang-orang keren aja yang bisa menjaga perasaan orang tuh sebenarnya. Gitu. Kadang orang tapi ada yang ngomong tadi, tapi kadang yang kayak gitu ketawanya yang kenceng. Sometimes they love, kadang mereka ketawa cuma buat menyembunyikan apa yang mereka rasakan. Kadang kan kayak gak lucu, tiba-tiba kayak lagi ngobrol ketawa itu lucu, padahal dia lagi sedih gitu kan, lagi cerita lucu terus dia nangis, orang-orang ketawa kan gak merusak suasana juga gitu ya. Gitu. Cerita hidup ya ini kayaknya ya. Enggak, like bukan ngomongin diri sendiri, like everyone, semuanya mungkin kayak gitu ya. Kadang orang tuh menyembunyikan sesuatu dengan kesempurnaannya itu karena ada sesuatu yang hancur di dalamnya. Jadi dia membalut semuanya itu dengan kesempurnaan yang sebisa mungkin dia perlihatkan kepada orang lain gitu. Tapi mungkin di dalamnya hancur. Tapi yang nggak pernah aku yang nggak pernah aku nggak amazed sama orang itu, kalau misalnya dia tuh selalu berusaha jadi versi terbaik dari diri dia, dari hal dikit-dikit, nggak harus yang kayak tiba-tiba berubah drastis gitu.
yang hal dikit-dikit. Walaupun karena misalnya orang tuh kalau udah ada trust issue atau trauma tersendiri tuh pasti akan susah apa ya, susah lagi gitu kan, iya kan? Semuanya nih pasti kayak gitu. Iya, sesi curhat aja lah malam hari. Aku juga gara-gara dengerin lagu Olivia tuh jadi galau. Nah, ini menarik, kalau diremehkan tetap diam, tetap sabar banget. Aku tuh nggak suka kalau misalnya kerja keras. Don't cry, just talking. Aku paling nggak suka kalau misalnya kerja keras itu nggak dihargai, karena menurut aku apapun yang kita kerjain itu apa ya, tenaga gitu, kita tuh mengeluarkan tenaga. Jadi aku tuh paling nggak suka kalau misalnya ada kerjaan orang, walaupun itu bukan kerjaan aku ya, siapapun, terus misalnya diomongin atau misalnya nggak dihargain, aku paling nggak suka. Karena menurut aku dia udah put effort juga gitu di kerjaannya. Jadi kalau misalnya kamu diremehkan dan kamu diam aja, sebetulnya actionnya oke. Karena kalau misalnya kamu gak diam aja, mungkin bakal meledak-ledak, dan itu mungkin yang gak bagus. Tapi kalau kamu diremehkan, kamu diam saja dan kamu terima, menurut aku diterima, dicerna, oke. Tapinya ya buktikan dengan tindakan aja. Wih, talk lagi, ini mah nyambung ke talk lagi. Buktikan dengan tindakan aja. Karena kadang orang kalau misalnya udah apa ya, hatinya udah hitam terhadap kita gitu ya, udah ngelihatnya udah selalu nggak bagus, mau kita ngelakuin hal bagus pun dia nggak akan ngelihat itu bagus atau itu baik gitu. Dia bakal tutup mata. That's okay, karena kita ngelakuinnya bukan buat dia, kita ngelakuin buat diri kita sendiri. Kita melakukan hal baik untuk diri kita sendiri. Itu yang harus kita pikirin sih guys. Kayak kalau kita ngelakuin apa-apa itu, aku akan melakukan yang terbaik hari ini itu untuk diri aku, bukan untuk orang lain. Karena kalau kita ngelakuin untuk orang lain itu nggak akan ada habisnya, dan itu akan bikin capek. Tapi kalau misalnya kita ngelakuin yang terbaik untuk diri kita sendiri, that's good, that's called love self. Iya, kadang orang itu selalu mengingat satu kesalahan dibanding 1000 kebaikan. Tapi itu kenyataannya di dunia ini ya guys. Mau di kehidupan kerjaan, pertemanan, atau bahkan keluarga mungkin. Karena orang itu, otak manusia itu lebih menyangkut hal yang negatif dibanding yang positifnya. Karena hati itu lembut ya. Aduh maaf, karena hati itu lembut ya, menurut aku yang paling lembut dari kita itu hati. Jadi mungkin kayak gitu, satu keburukan atau satu kesalahan akan selalu diingat dibandingkan 1000 kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi bukan berarti kita stop melakukan kebaikan. No. Satu kesalahan dilupakan, satu kesalahan selalu diingat, tapi 1000 kebaikan dilupakan. Ya udah, kita buat 10.000 kebaikan kalau begitu. Untuk siapa? Untuk diri kita, bukan buat orang lain. Ya, karena kalau hatinya sudah apa ya bilangnya, hitam mungkin ya akan susah dan akan selalu mencari kesalahan kita. Itu manusia ya, gampang ditemukan dimanapun penyakit hati. Gitu. Kayak contohnya pertanyaan yang gak bisa aku jawab sih. Aku kemarin jawab ya, misalnya kapan comeback. Aduh, aku juga pengen ngomong gitu, tapi kan belum bisa gitu. Itu yang sesuatu yang belum aku bisa jawab. Aduh, kok aku kayak gini? Boleh sambil nangis, it's okay, keluarin aja gak sih? Nangis mau cowok nih ya. Kadang cowok tuh ngerasa aku nonton apa ya, dia tuh ngerasa
aku tuh cowok, aku tuh nggak boleh melihatkan kelemahan aku tuh nggak boleh sedih. Aduh, film apa ya, film atau drama ya, aku kan lupa, tapi atau quotes ya, jadi dia pendem. Tapi sebenarnya kayak kenapa harus berpikir seperti itu, kan manusia, sama-sama manusia, mau cewek mau cowok, kamu manusia. Kayak apa ya, maksudnya diperbolehkan untuk merasakan gitu. Diwajarkan, diperbolehkan, disilahkan untuk merasakan apa yang kamu rasakan, gak sih? Aduh, kalau misalnya ada orang yang ngomongin di belakang, ya let them aja, biarin aja gitu. Tapi ya bener nggak apa yang mereka omongin? Kalau misalnya ada yang bener ya diperbaiki, kalau emang nggak bener ya let them. Iya, iya dong, harus tempat yang lepas. Kenapa insecure, Bes? No, it's not raining. Ceritalah. Gitulah guys. Tapi ingatlah, kita tuh hidup tuh singkat. Do whatever you wanna do. Oke, kutunggu, oke? Iya, lagi musim flu deh kayaknya. Teman-temanku kayak banyak yang flu juga. Aduh, apa nih? Tahu sesuatu nih berdua lagi. Anak kecil boleh ada masalah nggak guys? Anak TK, anak TK yang sudah mengerti perasaan, semuanya tuh kenapa nggak masalah? Maksudnya semuanya punya masalah nggak sih? Entah itu berantem, anak kecil berantem sama temennya, rebutan mainan, that's the problem. Iya, semangat ya Bes. Life after break up ya kamu sekarang. Aduh, aku ini kok perih deh mataku, tapi di ujungnya kenapa ya? Takut demam. Bes, kamu besok dengerin lagu Olivia deh, Bes. Kita nangis bareng. Karena aku pikir ya lagunya dia bakal wah, boom sih. Dia ada album baru, dia mau keluar besok tuh albumnya keluar. Tapi aku dengerin The Cure itu wah, oke. And my head is full of poison, and my heart is full of doubt. I got toxic in my bloodstream. You try hard to stop them all. And it's still a medication, and it's good for me, I'm sure. Lupa. Pernah dia, ya banget lagu dia sih best ya. Akhir-akhir ini sering nangis, kenapa ya? Mungkin lagi capek kamu ya. Kadang kalau capek hati, apa ya, batinnya yang capek itu kita nggak ngerasa langsung gitu. Kadang tuh dipendem dulu semuanya, dan itu otomatis menurut aku. Kadang kita tuh kayak mendem semuanya dulu, abis itu ada di hari dimana otak dan hati kita mencerna, ceger, oh man gitu, begitu. Dan that's normal, nggak apa-apa. Kita harus membiarkan diri kita, hati kita sama pikiran kita tuh mencerna gitu. Apa yang terjadi tuh kita harus mencerna dulu.
semua tuh harus dicerna, amarah, sedih, kayak kecewa, apapun lah, merasa nggak dianggap atau ya harus dicerna dulu sih. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kok aku tiba-tiba sedih ya, itu mungkin perasaan kamu baru dicerna sama otak kamu dan hati kamu, and I think that's normal. Enaknya cepat move on. Aduh, kalau cepat move on aku belum tahu. Itu apa ya, maksudnya untuk sebagian orang yang tadi aku bilang itu normal, tapi untuk sebagian orang mungkin itu ngerasa itu nggak normal. Tapi aku pribadi, aku tipe yang kayak gitu. Jadi I need to cerna dulu semuanya. Mungkin kejadiannya kayak minggu lalu gitu, aku baru bisa cernanya misalnya enggak deh, kejauhannya 3 hari lalu aku bisa cernanya 3 hari setelahnya, kadang misalnya kayak gitu. Dan menurut aku dia just mungkin kitanya terlalu sibuk untuk mendistract pikiran kita. Coba kalau sebelum tidur nih guys ya, ini aku sok tahu aja ya, maksudnya ini aku aja ya, sebelum tidur kalau misalnya kalian suka jurnal, ini aku dapat gift. Kalau kalian suka jurnal, itu coba tulis what make you happy today, what make you sad today, what gitu maksudnya. Jadi kalian bisa lebih cepat mencerna apa yang kalian rasain. Tapi journaling still hard for me also ya. Aku juga masih merasa kayak journaling tuh not me banget, bukan aku banget. Gitu. Coba journaling tuh salah satu metode yang bagus sih ya menurut aku. But it's hard to do. Sebenarnya guys, journaling sama kita healing maksudnya healing let's see, misalnya aku pergi liburan gitu ya, itu perasaan sedihnya itu akan hilang waktu kita liburan, tapi setelah itu pasti masih ada perasaan sedih karena kita nggak mencerna. Karena waktu lagi liburan itu dopaminnya naik, happy gitu, wah liburan, mau ke pantai, wah ini itu, dopaminnya tinggi, kita happy, tapi kita kan nggak mencerna apa sebenarnya membuat kita pengen healing gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku ya, ini aku lagi ya, kalau nggak setuju ya sorry gitu kan. Jadi aku kalau misalnya kayak gitu ya kadang ya emang harus dicerna, ya harus cerna, semua tuh harus dicerna dulu sih guys. Kalau nggak dicerna nggak bisa. Mau kalian mau healing ke 1000 tempat juga, kalau kalian denial sama perasaan kalian sendiri, nggak akan hilang tuh sedih atau keselnya atau apanya gitu. Pulang-pulang malah makin kosong rasanya karena kamu ke tempat yang rame, banyak orang, lihat kehidupan, kamu lihat orang misalnya keluarga lagi liburan keluarga, ada yang lihat pasangan, kamu ngerasa apa ya, penuh hatinya gitu, kayak ngelihat itu tuh rasanya penuh, hangat gitu kan. Tapi waktu pulang ke rumah, just you, only you, di kamar cuma sendiri, ya itu bakal datang lagi lah, nggak mungkin kan. Ya salah satunya ya terima aja perasaan yang lagi dirasain, jangan denial. Kalau sepi, semua orang pasti sepi sih menurut aku ya, apalagi semakin kita dewasa itu pastilah sepi mah.
Kalau udah sendiri tuh pasti emang lebih kerasa. Pasti capek ya, namanya juga perasaan. Ketawa aja kita bisa capek. Bener. Dokter Tirta tuh sebenarnya positif banget. Patah hati, olahraga, do something positif lah. Menurut aku lebih bagus. Karena kadang kalau misalnya lagi sedih tuh jadi malas ngapa-ngapain ya. Dan I think itu bukan cuman aku doang, maksudnya semua orang juga kayak gitu deh. Kalau lagi sedih atau kayak aduh jadinya nggak mau ngapa-ngapain, makan nggak mau, maunya dia aja, harus sedih, terus kayak nginget lagi, terus gitu kan. Aku juga gitu soalnya. Tapi harus paksa sih guys, kalau nggak dipaksa susah, sumpah deh, serius. Harus paksa diri kita. Dan jangan lupa buat say thank you for yourself. Kayak thank you, makasih hari ini sudah menemani apa kayak gitu. Itu aku juga kadang suka lupa. Oh, that's good. Kalau stres aku long run. Keren banget. Awal say thanks ke diri kita sendiri itu awkward. Akan ngerasa kayak ngapain sih gue? Ih, aneh. But that's how. Kalian bilang makasih ke orang, tapi ke diri sendiri nggak bilang makasih. Yeah, we need that. Gimana caranya? Just say it. Biasanya aku jadi kayak cerita. Ini saya jadi membongkar rahasia saya ya. Biasanya aku kalau misalnya ada kayak gitu, kalau mau tidur, pasti misalnya kayak udah selesai sholat, ibadah semuanya mau tidur, aku pasti tuh misalnya ngobrol sendiri, kayak ngobrol aja, just talking with yourself, terus just say thank you, tapi makasih ya hari ini kamu udah semangat nge-gym, kamu I want to cry right now. karena itu penting sih. Terima kasih hari ini udah mau masak, jadinya aku bisa makan enak. Makasih Penny gitu, something like that. Tapi awalnya pasti awkward. That's what I feel, at least. Ya, minta maaf juga penting. Say sorry to yourself. Say sorry, say thank you. That's really important. Karena kalau nggak ada yang bilang makasih ke diri kita sendiri, siapa lagi? Nggak ada. Kalau diri kita tersakiti, nggak ada yang bilang maaf kecuali diri kita. Kan diri kita yang sedih, nggak ada yang bilang maaf ke kita. Kalau bukan diri kita lagi, siapa lagi? But that's good if you have partner support. If you have it, good. Tapi untuk at least me, kalau punya diri sendiri ya lakukan semuanya sendiri. Iya, kalau diri sendiri ya lebih personal lah. Dan kamu sebenarnya tahu gak sih yang lebih tahu diri kamu sendiri itu kan kamu ya. Kamu tuh sebenarnya tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak suka gitu. Tapi kadang kan perasaan lebih kuat gitu ya. Kadang kayak ya udah nggak usah gitu. Tapi sebenarnya yang lebih tahu itu kamu. Kamu tuh tahu nih, kamu kalau ngelakuin A kamu bakal sedih, but you still do that. Kamu tetap ke A gitu. Padahal kamu tahu bakal sedih. Aku kadang nanya cuma buat validasi aja. Gitu guys. Sebenarnya
hidup tuh interesting tau, menarik. Like, what do you mean? Like umur 27 I can feel so many emotional already, kayak wah keren banget. That's cool. Susah prioritas sendiri-sendiri. Yang paling susah itu love yourself, tau. Yang paling susah itu mencintai diri sendiri. Kalau kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, otomatis kamu akan jadi prioritas di diri kamu sendiri. Menggambar baik gak untuk kekosongan? Bagus. I do painting, but I still cuman, you wanna see guys? Aku tadi mau mewarnai tapi aku kan udah liatin ya, tapi aku belum warnain, kayak baru mulai dikit. I do painting, I do drawing. Distract your mind with something positive. I do everything that make me better. Aku melakukan apapun yang membuat aku menjadi orang lebih baik. Iya, belum dilanjutin nih tadi, kayak aku lagi cek warna tapi ternyata aku nggak suka. Terus what should I do? Udah aku warnain krem sedikit. Di umur segini yang penting bahagia. That's good if you know. Itu bagus kalau misalnya kamu tahu apa yang membuat kamu bahagia. Some people don't know. Berapa lama itu bikin sketsanya? 20 menitan? Around 20 menitan mungkin ya, lupa. Gak terlalu lama bikin sketsa ini. Tapi ternyata aku menemukan kedamaian kalau misalnya aku ngelukis atau drawing gitu. Coba aja kali guys, beli apa namanya itu, apa sih yang kampas gitu ya, beli kampas, pensil, cat warna, udah coret-coret aja. Gitu. Kapas kanvas. Kapas mau buat hapus makeup. Masalah jam terbang hidup aja. Apa tuh Bes? Sometimes ya, menurut aku ya, aku jadi lebih percaya dewasa itu nggak ditentukan dengan umur sih ya. Tapi seberapa luka yang udah kita hadapin itu bisa lebih membuat kita dewasa dibanding umur kita. Orang itu nggak akan dewasa kalau nggak ada pembelajaran. Orang itu nggak akan ini sih, kayak orang tuh nggak akan dewasa kalau nggak pernah sakit. Orang dewasa karena dia pernah merasakan sakit. Sometimes ya, walaupun itu nggak ini ya, kayak orang juga ada sih yang jadi dewasa karena emang pemikirannya dewasa, banyak, tapi gak banyak juga orang yang tiba-tiba jadi dewasa banget gara-gara dia merasakan sakit. Setiap terluka jadi makin dewasa, air mata mengalir, dada terasa sakit. I wanna cry. Meski begitu ku tetap akan menyerah. Ayo jadi kelinci yang pertama. It's really good song.
Masuk RH nggak ya nanti First Rabbit? Kalau aku belajar dari kesalahan orang lain, aku beberapa juga, tapi yang paling akan kamu rasain kalau kamu ngerasain sendiri itu beda rasanya. I don't know Yoake, iya masuk gak sih itu mah? Nggak mungkin enggak deh. Excited. Aku excited banget masuk arusnya sih. Go Yenye. Just miss the gold time. Kangen waktu-waktu itu ya. Tapi semuanya sudah berlalu dan sesuatu yang terjadi itu ada alasannya, right? Ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Aku sakit ya ini ya? Apa debu ya? Ini debu ya kayaknya. Seru ya kayak ngomong slow kayak gini. Maksudnya ya udah ngomongnya hati-hati. Coba kalau showroom ada fitur no record, jadi nggak bisa di record. Seru banget tuh pasti. Kadang tuh klik baik yang di post tuh nggak enak didengar gitu. Cara ngilangin mata pandang nggak bisa, aku juga. Lihat. Ada nggak mungkin hilang mata pandang lah kecuali kamu istirahat. Enggak juga sih, ada yang orangnya udah istirahat cuma nggak bisa. I think it's already 9:09. Bentar lagi kita udahan ya guys. Semangat Kak Diana. Alright, istirahat. That's this question. Cara tidur normal, you can't, baby. Nggak bisa ya itu. Kecuali maybe ini bantu dikit ya. Bukan normal, cuman lebih cepat ya. Caranya adalah ya kamu harus olahraga. Kalau kamu olahraga, badan tuh akan ngerasa capek dan tidur itu lebih enak sih menurut aku. Gitu. Aku gak olahraga nih, hari ini aku gak olahraga nih, tidur tuh agak kurang gitu rasanya. Tapi kalau satu hari aku padel, aku gym, wah tidur enak banget. Atau misalnya satu hari aku olahraga kardio sama angkat beban gitu ya, oh iya tidurnya enak banget. Atau angkat beban aja juga enak banget. Jadi olahraga tuh sebenarnya penting guys. Ayo nabung otot, penting. Otot, tabung otot buat masa depan, biar sehat nanti udah tua. Ayo nabung otot. Olahraga setidaknya kalau yang cowok-cowok tuh bangun pagi stretching, push up, sit up gitu. Atau angkat beban barbell apa sih namanya? Kalau yang nggak sempet ke gym, kalau sempet good. Yuk
Ibu-ibu jangan males, jangan males, jangan males. Good, 3 kali kardio. Wow, that's a lot. 3 kali kardio. I do 1 or twice cardio in a week. And gym angkat beban 3 time in a week. Tapi enak banget ke badannya. Aku jalan deh ke kantor. Iya, kamu juga ibu-ibu, udahlah. Mau half marathon di mana? Aku tuh tertarik banget, cuman males. Duh, Kak Cigul keren banget dia. Aduh, ibu-ibu atau bunda tuh kayak aku ngerasa, oh my god, I'm so kind gitu loh. Bunda, apa kabar bunda? Ya ampun bunda, gitu kan, kayak kayak baik. Ibu tuh kayak ibu nih. Kalau bunda tuh bunda, atau mami yang kayak yes mami ya kids, terserah mau. Mami tuh lebih kayak ya gitu ya, gitu. Kalau bunda tuh kayak bunda peri, ibu peri. Kalau Umi besok mau main sama Umi. Kemarin aku tuh ya reuni banyak banget sama orang-orang. Aku ketemu Kasin Kak nih, no one know about this karena kita nggak foto. Kita tuh lupa, kita baru pulang, habis pulang dia bilang kita nggak foto. Iya, kita nggak foto karena kita kasihkan ngobrol. Aku ketemu Kasin Kak, ketemu Kak Anju, ketemu Kak Haruka, ketemu Umi, ketemu Temel. Waduh, semuanya aja kita tuh ketemu. Seru banget. Selama aku di Indonesia tuh aku bersosialisasi. Energi sih ya oke lah, pulang ke rumah gak? Tapi aku happy. Ya, semua tuh udah bunda-bunda sekarang. Aku tuh udah jadi auntie. Astaga. Tapi Jaden call me teteh, Kaluna call me teteh, auntie. Kaluna, she's so cute. Kaluna. Jaden so cute also. Semuanya lucu. Oh, I'm so sleepy. Aku ngantuk nih sekarang. Terus si adik Kaluna ya, Kairi tuh anteng banget, lucu. Ya lah ya, kita enak aja lah. Aku harus hapus dulu nih. Ya, ini pakai hairspray lagi. Hey, like I read some comment on TikTok. He asking about my hair. You want some tutorial, girl? I can give you if you want. Just say it. You want my makeup look? I can give you my makeup tutorial. Just say it. Just girl to girl. If that make you better, let's do it. Aduh, bukan kayak konten tuh. Konten. Aku tuh ngerasa gaptek. Enggak lah, sehari 5 kali bercanda ya bunda ya, ada-ada aja. Ya kali, sehari 5 kali. Aku tuh ngerasa kalau bikin konten tuh energi aku itu keserapnya 10 kali lipat di dalam video itu. Jadi aku kemarin tuh enjoy bikin vlog ya, vlog itu. I enjoy. Terus sama kelamaan aku ngerasa kayak
Kok energi aku kayak keserap banyak banget ya gitu. So I stop. Oh my gosh. Terus aku coba lagi, aku mencoba lagi bikin vlog, but I can't. I feel my energy is gone. My energy is gone, gone, gone. So I stop because that will don't make me feel better. So I stop it. Nih, aku kan di rumah sendiri ya. Aku tuh kalau rumah sendiri aku suka lupa ngomong. Jadi kalau misalnya di showroom, I will talk a lot. Kayak banyak ngomong karena aku udah nggak ngomong. Aku berarti nggak ngomong. Misalnya aku nggak keluar rumah 2 hari. Kalau nggak ada yang telepon, kayak jadi aku nggak ngomong. Aku belum ngomong gitu. Paling ngomong pas mau tidur gitu kan. Kalau pas mau tidur, terima kasih ya Allah, aku mau tidur. Tapi kalau aku belum ngomong hari ini, aku gitu ngomong. Terus sekarang kayak suka banyak telepon dari ibu-ibu, aku suka deh. Kayak kalau ditelepon aja. Kalau ibu-ibu, jadi aku ada ngomong. Makanya udah dadah. It's enough for today. I do boxing. Aku boxing right now. Aku belajar boxing. Tapi hari ini aku libur karena tadi live, jadi aku pikir gak usah kemana-mana kali ya, karena nanti bakal banyak ngomong gitu. Jadi hari ini aku di rumah gak olahraga. Nanti aku mau tidur, aku stretching dulu. Don't forget to stretch your body, girls, boys, men, and women. Lagi ngerasa oke kali. Cakep. Udah ya bun. Nanti kita showroom lagi. Nanti kalau showroom lagi, kalau aku udah lupa, aku belum ngomong, kayak aku harus ngomong banyak. I will do showroom. Oke, bunda. Jangan lupa dengerin talk ya. Yuk buka YouTube, searching di YouTube Talk Quad Lips, or dengerin aja di platform music. Mohon bantuannya. Cintai Pennymu, dengerin. Dengerin talk siap hari. Oh my god, bukaku merah. Cringe. Udah night. Ya nanti tak baca lah insyaallah ya. Aku bye. Besok lusa RH. Bye, gentlemen. Dadah, thank you guys.